Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di sini. Oke, balik lagi bersama dengan Bang Udin. Kali ini Bang Udin ingin membahas tentang bagaimana caranya membuat soal di Google Form. Mungkin sudah banyak video-video yang lain. Di sini Bang Udin ingin mencoba berbagai macam bentuk, jenis-jenis soalnya, bentuk soalnya. Oke, langsung saja kita buka dulu browsernya, yaitu Google Chrome. Oke, di sini Bang Udin coba buka langsung ke Google Drive. Setelah terbuka Google Drive, supaya rapih, kita buat folder dulu, klik kanan ya, atau di baru, terus folder, kita kasih nama foldernya, misalnya ujian, oke, coba kita buat. Sudah klik buat, folder sudah jadi, lalu kita buka foldernya, klik 2 kali, lanjut kita langsung buat Google Form ya. Kita klik kanan atau klik baru ya, atau klik kanan yang di tengah kosong, atau klik baru lalu langsung ke Google Form. Oke, tampilan Google Formulir sudah terbuka. Di sini ada formulir tanpa judul. Kita kasih judul. Di sini adalah contoh ya, ujian IPS. Oke, kelas. Kelas 8 atau kelas 7. Ini judulnya, lalu di deskripsi ya, deskripsi kita kasih misalnya di sini Bang, sebelum masuk ke soal, Bang Udin ingin anak-anak mengisi sebuah biodata. Deskripsinya isi nama lengkap, kelas, dan masukkan token atau password. Oke, sudah. Sebelum lanjut ke soal, di sini Bang Udin ingin merubah temanya atau temanya. Kita ubah biar kelihatan bagus ya. Lalu pilih gambar. Setelah klik ke tema, sesuaikan tema, lalu pilih gambar. Pilih gambar. Sudah ada yang disediakan di Google sendiri, Google Form sendiri, dengan keterbatasan ya, tidak bisa diubah. Di sini Bang Udin coba mengunggah gambar yang sudah Bang Udin buat. Klik unggah, cari filenya. Oke, kemudian di dokumen ya, kalau biasa. Contoh di sini Bang Udin Oke, langsung selesai saja. Loadingnya agak lama. Klik selesai.
bisa keluar seperti ini kurang lebih ya. Seperti ini harus keluar. Ini nggak presisi ya, kurang bagus ya. Ini contoh doang ya. Oke, di headernya ini kelas 8 ya, semester 1 kita rubah aja kelas 8. Formulir judulnya kita rubah, klik aja. Kita harus menyesuaikan apa yang ada di judul sini. Baik, selanjutnya sorry, banyak suara motor. Kemudian Bang Udin ada di luar nih. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan. Kita akan bagi menjadi 2 sheet. Sheet yang pertama itu isinya adalah data, lalu sheet yang kedua isinya adalah soal. Nah, biar data itu Bang Udin tuliskan nama lengkap, bisa gede semua atau kapital semua atau huruf kapital satu yang kecil. Oke, jangan lupa ininya wajib diisi. Sudah, lalu kita tambah lagi kelas, kita ganti drop down ya. Lalu di sini kita tulis kelas atau langsung aja ya 8 enter 8B enter 8C. Oke, kalau dicontohkan 3 kelas saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Lalu jangan lupa wajib diisi. Lalu kita buat token atau password. Tambah lagi ya pertanyaan, kita rubah ke jawaban singkat. Setelah jawaban singkat kita ganti lagi di titik 3 ini, berikan validasi respon. Tujuannya untuk jawabannya harus itu, kalau nggak itu nggak bisa masuk ya. Sudah seperti ini tampilannya. Kita rubah pada bagian kolom angka menjadi teks, biarkan berisi. Nah, ini teksnya adalah passwordnya ya, kita ketik passwordnya, tokennya mau 8 digit atau berapa terserah, mau pakai angka semua apa-apa, mau pakai huruf semua apa atau kombinasi boleh. Contoh Bang Udin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sebelahnya ada teks kelas kesalahan khusus, maksudnya di sini adalah kolom untuk memberitahu bahwa bila mana ada siswa yang salah memasukkan passwordnya ya, memasukkan passwordnya. Nah, di sini kita kasih pesan, misalnya maaf, token atau password salah. Sudah. Nah, di pertanyaannya kita tulis masuk contoh token atau password. Nah, sudah. Biar enak, di sini kasih deskripsi. Deskripsi di sini mintalah
token atau password kepada guru. Tujuannya adalah supaya anak-anak paham. Kalau mereka nggak tahu token passwordnya, langsung minta guru. Nah, untuk apa sih kita kasih token password? Tujuannya adalah supaya anak-anak tidak mengerjakan pada waktu yang belum ditentukan. Jadi jangan sampai ada anak yang mengerjakan waktunya belum yang sudah ditentukan, mereka mengerjakan. Makanya diberikan token dan password. Nanti pada saat hari hanya baru guru memberikan token, bisa melalui grup WhatsApp atau tempat informasi yang lainnya. Oke, kita klik wajib diisi. Sudah ya. Nah, ini set 1 ya. Lalu kita tambah sama dengan ini untuk menambahkan bagian atau set 2 ya. Tambahkan ini sama dengan ini. Di set 2 kita beri judul soal. Lalu di deskripsinya kita berikan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Bila mana sudah, kita tanda kasih tambah pertanyaan, klik tanda plus. Nah, ini adalah tanda pertanyaan. Pertanyaan sudah ada keluar ya, tempat pertanyaan. Nah, kita akan membuat bentuk soal pilihan ganda kotak centang, yaitu jawaban lebih dari satu. Lalu isi pilihan ganda ya, lalu jawaban singkat. Kita ke pilihan ganda dulu. Contoh soal apa ya? Kasih opsinya masalah tenaga bumi dari dalam bumi. Enter. Opsi kedua tenaga bumi dari luar. Enter lagi tenaga dalam dari bumi. Oke, sudah. Nah, ada yang kelewat mungkin. Kita ke peraturan. Ini kan masih dalam bentuk form, belum dalam bentuk quiz. Nah, kita atur quiz. Ya, kita rubah form ini menjadi sebuah quiz. Caranya, klik setelan yang bergambar gear. Ya, kita klik. Nah, pada bagian umum, keluar tampilannya, bagian umum kita batasi satu tangan. Yang lain gak usah diklik deh, cukup ini aja. Tujuannya adalah anak-anak atau siswa-siswi hanya menjawab atau memberikan respon cukup satu kali. Lalu
ke presentasi. Oke, presentasi. Nah, karena di atasnya ada biodata, jadi nggak perlu acak huruf pertanyaan ya. Nggak perlu ya. Nah, tapi kan status progres pun nggak perlu. Kalau di sini ada pesan konfirmasi, kita tulis saja pesan konfirmasi pada saat anak mengklik kirim atau submit. Itu kita kasih perkataan atau pernyataan itu terima kasih, lalu di bagian kuis, kita jadikan ini sebagai kuis, kita hidupkan. Sudah, bila mana para sobat ingin nilai langsung keluar nih, anak-anak selesai kirim nilai langsung keluar, maka settingnya seperti ini. Segera setelah setiap pengiriman, nanti anak-anak langsung bisa melihat nilai. Tapi bila mana tidak ingin, karena kan ada esai ya, yang harus diisi. Bila mana tidak ingin, kita matikan nanti setelah peninjauan manual. Seperti ini, yang checklist ini dihapus. Oke. Nah, sudah ya, kita kembali lagi ke umum. Di umum diminta kumpulkan alamat email. Kita rasa nggak perlu, kita rasa kita matikan, lalu klik simpan. Sudah. Oke, bila mana sudah, baru kita bisa mengatur kunci jawaban yang tadinya kan nggak ada nih sebelum dirubah jadi kuis. Ini nggak ada nih kunci jawabannya. Nah, setelah dirubah jadi kuis, nongol kunci jawabannya, kita klik kunci jawaban. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud dengan endogen. Kebetulan jawaban yang benar adalah tenaga bumi dari dalam bumi. Kita klik. Ini adalah jawaban yang benar. Bila mana anak memilih jawaban ini, berarti jawaban yang benar. Selebihnya yang ini adalah jawaban yang salah. Kita kasih poin contoh seperti ini. Oke, klik selesai. Sudah, lihat benda. Sudah jadi. Jangan lupa ininya pun wajib diisi. Nah, tadi kan soal tidak diacak. Kita acak di opsi ini, bukan soalnya. Acak di bagian klik titik 3 ini, klik acak urutan opsi. Nah, nanti si opsinya ini akan diacak. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 2, tambahkan pertanyaan. Oke. Nah, di sini kita akan buat pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. Contoh, tenaga, sebutkan, misalnya, pilih yang termasuk ke dalam tenaga yang begini. Oke, soal sudah jadi. Lalu kita pilih ke jenis soalnya atau bentuk soalnya. Lalu kita pilih kotak centang. Nah, bentuknya kotak. Kalau tandanya kotak ini, berarti tandanya adalah jawaban lebih dari satu. Kalau bulat, jawabannya hanya satu. Opsi pertama, misalnya seisme. Opsi kedua adalah vulkanisme. Opsi ketiga adalah pelapukan. Opsi keempat adalah sedimentasi. Oke, sudah. Lalu kita berikan kunci jawaban. Sudah kunci jawaban sudah masuk dalam kolom kunci jawaban.
karena jawabannya lebih dari satu, yang ditanya adalah pilih yang termasuk ke dalam tenaga endogen. Kebetulan yang benar adalah seisme dan vulkanisme. Jangan lupa kita coba contoh 10. Bila sudah, klik selesai. Lalu klik wajib mengisi. Dan jangan lupa klik titik 3 acak opsi. Oke, sudah ya. Kita lanjut nih ke bagian jawaban singkat. Kita tambah lagi. Keluarlah kolom pertanyaan yang baru. Ya. Kita rubah ininya untuk soalnya. Klik jawaban singkat. Nah, pertanyaannya di sini ada kolom pertanyaan. Jadi kalau bila mana di jawaban singkat, usahakan pertanyaannya itu pasti, ya, tidak memiliki sebuah asumsi. Jadi tidak panjang, bukan esai. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan jawabannya pasti 2, gabung 3. Ya. Nah, di sini membangun contohkan adalah misalnya tenaga dari luar bumi, tenaga bumi dari luar bumi disebut, nah sudah nih disebut nih. Jangan lupa klik wajib isi, ya. Lalu kita klik kunci jawaban. Nah, kita berikan kunci jawabannya. Tambahkan jawaban yang benar. Misalnya di sini adalah karena yang ditanya tenaga bumi dari luar bumi disebut, ya, eksogen. Nah, kita enter. Lihat ya, E-nya besar, eksogen. Nah, takut ada anak yang E-nya kecil, maka kita ketik juga eksogen. Takut ada anak yang tulisan besar semua atau kapital semua, kita berikan eksogen. Ngomongin kalau misalnya kurang, maksudnya mau eksogen ya, tapi ternyata buru-buru E-nya nggak keketik, atau salah satu hurufnya nggak keketik, itu bisa benar nggak? Salah, nggak bisa benar. Jadi harus mirip dari 3. Salah satu nggak keketik. Oke, kita berikan poin. Kita kasih poin 10. Kita klik selesai. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke jawaban atau paragraf ya. Jawaban esai yang panjang. Kita lagi tambah pertanyaan. Lalu selanjutnya kita rubah untuk soal yaitu paragraf. Jangan lupa wajib isinya dihidupkan, lalu berikan pertanyaan. Ya. Contoh, jelaskan, ya, jelaskan pengaruh geografis letak Indonesia atau geografis Indonesia terhadap pola hidup atau pola hidup ya masyarakat. Ini kan penting nih, jelaskan pengaruh geografis Indonesia terhadap pola hidup masyarakat. Panjang nih. Kita nggak usah berikan kunci jawaban karena ini akan kita koreksi secara manual.
karena banyak asumsinya ya, karena banyak asumsinya. Jadi kita harus baca ya, baca baru bilang. Oke, ini yang jawaban panjang paragraf yang biasa kita sebut dengan esai. Lalu kita lanjut lagi, tambahkan pertanyaan. Oke, kali ini pertanyaan dalam bentuk salah dan benar ya. Salah dan benar, benar salah atau benar salah ya. Kita klik nih bentuk soalnya, kita pilih bentuk soalnya di isi pilihan ganda, klik ya. Kalau salah benar bisa dong kemudian di multi choice, bisa, gak apa-apa, bisa aja. Tapi kemudian lebih suka pakai apa ya, pakai isi pilihan ganda. Jadi nantinya balas benar salahnya tuh kolomnya tuh bukan ke bawah tapi ke samping, lebih enak aja dilihatnya lah. Oke, di pertanyaan kita kasih penjelasan, bukan langsung soal, kasih penjelasan. Benarkah pernyataan di bawah? Benar atau salah? Benar atau salah? Pernyataan di bawah ini. Nah, usahakan di sini kan ada baris dan kolom ya. Usahakan di baris ini adalah pernyataan, ya, pernyataan. Sedangkan kolomnya adalah benar atau salah. Contoh, vulkanisme atau proses vulkanisme bisa menimbulkan seisme. Oke, dari satu, lalu di kolomnya kita kasih benar, kita tambah lagi salah. Nah, ini kita boleh di baris ini berikan 2 pernyataan atau 1 pernyataan atau bahkan lebih, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya mau 2, silakan kasih 2. Nanti nilainya masing-masing. Kalau mau cukup 1, ya silakan 1. Bang Udin kasih contoh 2 ya. Misalnya di sini penyebab pisahnya benua Pangea diakibatkan proses pelapukan. Oke, sudah. Lalu kita beri contoh. Vulkanisme bisa menimbulkan seisme. Benar atau salah? Baru dijawab. Lalu jelasin lah di sini kenapa benar. Lalu kita berikan poin. Yang tadi Bang bilang, setiap baris akan diberikan poin masing-masing. Kita kasih 10. Lalu penyebab pisahnya benua Pangea diakibatkan proses tadi itu pelapukan ya, proses pelapukan. Bang Udin jawab salah. Oke, kasih poin juga sama 10. Kita klik selesai. Jangan lupa hidupkan perlu tanggapan di setiap baris. Kalau di sini wajib ya, wajib diisi. Kalau di sini belum menggunakan kisi pilihan ganda, tulisannya perlu satu tanggapan di setiap baris. Oke, sudah. Lalu jangan lupa diacak. Klik 3 di bawah sebelah kanan, lalu acak huruf baris. Setelah acak huruf baris, nah ini bedanya yang isi pilihan ganda. Kita klik titik 3 lagi, batasi satu tanggapan
kolom, karena memang kita butuh jawabannya satu baris itu di kolom itu hanya satu. Oke, kita klik ya. Jangan lupa kalau yang di kisi pilihan ganda itu batasi satu tanggapan per kolom dan acak urutan baris. Oke, setelah selesai ya, di kisi pilihan ganda, nah Bang Udin juga ingin memberikan bentuk soal mencocokkan. Tambah lagi pernyataan, ya, maaf, bukan pernyataan, pertanyaan. Tambah lagi ya. Contoh di pertanyaannya kita berikan kata perintah cocokkan, misalnya apa ya? Cocokkan pernyataan di bawah ini, atau gini aja deh, di bawah ini jenis eksogen. Oke, di bawah ini jenis eksogen, cocokkan dengan arti yang benar. Tentang ini bikin soal nih. Contoh seperti ini. Jadi jenis-jenis eksogen dicocokin dengan arti dari jenis-jenis tersebut. Kita rubah dulu menjadi kisi pilihan ganda lagi. Sudah. Contoh di baris satu ini adalah ya, usahakan di baris itu yang tulisan panjang, yang di kolom itu tulisan pendek. Oke, contoh di baris proses keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Oke, itu. Lalu yang baris kedua kita kasih misalnya pergeseran lempengan bumi. Lalu yang ketiga bergoyangnya atau apa ya, gampangnya gini aja, gempa bumi. Gempa bumi. Lalu yang di kolomnya kita berikan misalnya seisme. Lalu yang kedua vulkanisme. Kolom yang ketiga tektonisme. Nah, ini nanti siswa akan mencocokkan proses keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Itu disebut apa? Misalnya contoh seisme. Oke, jangan lupa perlu satu tanggapan setiap baris. Lalu titik tiganya kita buka, acak urutan baris, lagi titik tiganya diklik, batasi satu tanggapan per kolom. Ya, oke, baru kita klik kunci jawaban. Prosesnya keluar magma dari perut bumi ke permukaan bumi itu disebut dengan operasi seisme. Pergeseran lempengan bumi dikasih tektonisme. Gempa bumi seisme. Proses magma itu adalah vulkanisme. Pas jawabannya yang satu ya. Kita kasih nilai masing-masing 10. Udah selesai.
kan sudah? Bentar, salah sudah. Nah, Bang Udin, saya mau ngasih gambar nih pada soal. Kan Google Form itu kekurangannya adalah tinggal bisa ngasih enter ya. Pada soal itu nggak bisa ngasih enter, jadi blok. Kalau ini copy paste ya udah begitu aja, lempeng. Jadi tidak ada bisa apa-apa. Kalau untuk bahasa Indonesia, saran Bang Udin kalau memang mau ada teks, paragraf atau misalnya bacaan, silakan di screenshot. Kemudian sarankan gunakan di sini gunakan Lightshoot ya. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan gambar pada soal? Terus contoh ini, perhatikan gambar di bawah ini. Langsung gambar kan? Biasanya di bawah gambar itu nggak bisa kasih teks untuk soal. Oke, kita kalian aja nih. Oke, contohkan misalnya perhatikan gambar di bawah ini. Oke, sudah. Perhatikan gambar di bawah ini. Lalu kita masukkan gambar. Ya, kita masukkan gambar. Klik ke nih gambar seperti ini, kotak ya, ada gambar gunungnya. Kita klik. Nah, Bapak Ibu bisa atau para sobat bisa melalui unggah, melalui kamera, URL, foto, Google Drive, atau Google penelusuran. Kalau unggah itu berarti dari komputer. Bang Udin contohkan itu dari Google penelusuran gambar. Kita klik, lalu kita masukkan clue-nya. Ya misalnya, tadi soalnya apa ya? Lupa. Bang lupa soalnya. Oh, baru perhatikan gambar di bawah ini ya. Contoh gambarnya gini. Gunung meletus. Kita cari. Nah, ini ada gambar. Ya. Kita ambil salah satu gambar nih. Ya, kita ambil salah satu gambar. Mau yang mana terserah deh. Yang penting sesuai dengan kebutuhan para sobat ya. Bang Udin ambil gambar misalnya ini nih, keren. Klik gambarnya, pada gambarnya, lalu klik sisipkan. Oke, kita tunggu. Nah, digambarkan kegedean nih. Gambar kegedean. Kasihan kalau misalnya anak yang mengerjakan menggunakan handphone ya, gambarnya gede bener ini. Kita rubah, bisa nggak rubah kecilin gambarnya gitu? Bisa loh. Caranya gimana? Klik gambarnya, pada gambarnya klik sampai berbentuk ada titik 4 seperti ini. Kita kecilkan, kita tarik. Maaf, kita dorong bukan tarik. Ciu. Kecil. Sekiranya kurang kecil, kita dorong lagi. Ciu. Oke. Nah, kecil kan? Lalu Bang Udin gimana ini? Ngasih pertanyaan ya. Kan nggak ada nih, nggak bisa nih. Oke, kita akan. Oke, kita klik dulu. Karena ini masih dalam titik 4 ya. Titik 4 ini untuk merubah ngatur gambar posisi. Kita klik dulu di luar. Nah, setelah kita klik di luar ini, ada titik 3 dekat gambar nih. Kita klik titik 3-nya. Klik. Tada. Lalu kita klik tambahkan teks. Oke. Kita kasih pertanyaan. Ya, kita kasih pertanyaan. Pada gambar di atas ya. Pada gambar di atas menggambarkan sebuah proses contoh, kita opsinya misalnya
seisme, vulkanisme. Lalu ya, kita kasih lagi pelapukan, lalu sedimentasi. Oke, contoh sudah nih. Nah, jangan lupa klik wajib. Bapak Ibu, para sobat paham ya? Para sobat paham ya? Bagaimana cara menambahkan gambar, lalu memberikan pertanyaan di bawah gambar. Jadi klik titik 3 lalu tambahkan teks. Sekali lagi, klik titik 3 yang ada dekat gambar lalu tambahkan teks. Nah, di situ berikan pertanyaan, berikan soal. Oke, sudah. Jangan lupa kita kasih kunci jawaban. Misalnya di sini ada vulkanisme, lalu dikasih poin. Oke, selesai. Bang Udin, bagaimana misalnya memberikan gambar pada option? Tadi kan soal, sekarang option. Oke, kita klik lagi, tambah lagi pertanyaan. Oke, sudah. Di sini ada pertanyaan, ya. Pilihlah misalnya. Pilih gambar di bawah ini yang menggambarkan ya, yang menggambarkan menggambarkan contoh prosesnya, proses vulkanisme. Proses vulkanisme. Oke, sudah. Dipilihnya enggak. Jangan lupa wajib isi ya. Oke, saya lupa di sini belum yang di atas, kalau di atas ini belum diacak urut opsi. Oke, sudah. Lalu yang di bawah ini sudah ini. Jangan lupa juga acak urut opsi. Lalu kita kasih opsinya adalah gambar. Kita klik nih di bagian opsi satunya, kita tambah gambar, tambahkan gambar. Klik tambahkan gambar, bisa melalui unggah atau dari komputer diunggah kepada Google, atau bisa mencari langsung pada Google penelusuran gambar. Saya langsung aja ya, tidak perlu upload, langsung aja nyari gambarnya di Google penelusuran gambar. Kita klik, kita kasih clue-nya ya, kita kasih clue-nya misalnya gambar proses nah misalnya nih contoh ambil yang ini, klik ambil yang ini, klik lalu klik lalu sisipkan. Nah, di atasnya kan ada opsi. Ini nggak bisa dihapus, harus diisi nih opsi. Kasih nomor opsi. Nah, bagaimana supaya misalnya ini jangan tulisannya opsi ya, jangan tulisan opsi 1. Kita rubah. Misalnya kita kasih keterangan. Keterangannya apa? Kota hancur. Atau misalnya nggak usah kasih keterangan lah, kita kasih AA saja ya, A pilihan. Lalu tambahkan lagi, tambah lagi gambar. Di sini vulkanisme, misalnya gunung meletus, bor. Sisipkan. Di sini kasih. Bang Udin, kalau misalnya di opsi ini bisa nggak besar kecilkan gambar? Kita coba ya. Sepertinya bisa ya. Hanya segini saja. Lalu tambah lagi opsi. Ya. Tambah opsi. Kita tambah gambar.
ke C. Sudah, kita enter lagi, kita buat opsi 4. Pemasaran gambar kota lagi, sering sisipkan. Sudah, karena kita sudah memberikan ABCD, maka acak opsinya kita ini ya, kita hilangkan karena ada keterangan ABCD. Jadi acak opsinya kita hilangkan. Kita beri kunci jawaban. Yang benar adalah yang B. Kita beri poin. Selesai. Oke. Seperti ini. Bang Udin, kalau mau dikasih add-on gimana? Bagus nggak? Bagus aja sih. Silakan kebutuhannya sesuaikan aja maunya bagaimana. Tapi kali ini tidak, Bang Udin tidak membahas apa. Mungkin nanti di video yang lainnya kita akan membahas kegunaan-kegunaan masing-masing pada add-on yang terdapat di Google Form atau Google Form ya. Kita bisa lihat nih, begini kasih lihat aja contoh ya. Ini aplikasi-aplikasi ini bukan punya Google, ini dari pihak ketiga ya. Rata-rata berbayar sih, rata-rata berbayar. Oke. Oke, video pembuatan soal dan menggunakan Google Form selesai. Bang Udin, bagaimana kirimnya ya? Kirimnya langsung aja dikirim ya. Ini melalui email, ini link, dan ini embed. Embed ini kalau kita mau tempelkan Google Form kepada semua website aplikasi yang lain. Oke. Biasanya pakai ini pendekkan saja URL-nya, sudah pendek kita salin pakai bisa dengan WhatsApp, media sosial. Mungkin seperti itu. Kurang lebih ya, dari mungkin gambaran soal ya, bentuk-bentuknya. Next, Bang Udin akan membuat sebuah video berikutnya bagaimana membuat sebuah kuis atau ujian ya dalam satu form itu lebih dari satu tingkatan, misalnya ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, bisa oke, tapi tidak di video ini. Terima kasih, sekian dari Bang Udin, sampai jumpa video